Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Prayogo SPD selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian PAI. Perkenalkan, nama saya Muhtadi dari kelas A8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknis pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data diperoleh melalui sebuah proses pengukuran atas atribut-atribut yang menjadi perhatian. Atribut-atribut yang melekat pada diri manusia meliputi atribut-atribut yang berupa fisik dan psikologis. Atribut-atribut yang berupa fisik misalnya adalah tinggi badan, berat badan, golongan darah, jenis kelamin, kecepatan berlari, dan kemampuan melompat. Instrumen yang digunakan sebagai alat pengukur sering juga disebut dengan skala. Dengan kata lain, pengukuran dan penyekalan adalah dua istilah yang serupa maknanya. Meskipun istilah skala dapat digunakan untuk menyebut instrumen pengukur semua jenis atribut. Namun dalam percakapan sehari-hari sering digunakan istilah yang berbeda untuk membedakan jenis atribut yang menjadi objek pengukuran. Instrumen untuk pengumpulan data atribut yang sifatnya fisik atau faktual bisa disebut dengan angket. Jika data yang ingin didapatkan misalnya adalah berupa hasil belajar, kemampuan numerik, kemampuan penalaran, kemampuan berpikir kreatif, atau kemampuan-kemampuan lain pada wilayah kognitif, maka instrumen pengumpulan data yang demikianlah lebih tepat disebut dengan tes. Respon yang diberikan subjek terhadap angket tidak dapat diberikan skor, melainkan diberi angka coding sebagai identifikasi atau klasifikasi jawaban. Tes dirancang untuk mengukur apa yang mampu dilakukan oleh seseorang dan seberapa baik ia mampu melakukannya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan tes dan skala, maka diperlukan pendefinisian konseptual tentang atribut yang akan diukur, hingga pada pengukuran indikatornya. Berbeda hanya ketika akan mengungkap atribut faktual. Untuk diperlukan pendefinisian konseptual terkait atribut yang akan diungkap. Mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Leje, suatu tes perlu ditunjukkan validasi muatannya, yang berarti bahwa butir-butir yang dipilih sebagai sampel dinilai esensial untuk mewakili domain pengukurannya. Menurut Sumadi Suryabrata, syarat yang tes yang baik adalah valid, reliable, distandarisasi, objektif, diskriminatif atau mampu membedakan, komprehensif, dan mudah digunakan untuk memenuhi tuntutan sebutan tersebut. Maka pengembangan tes harus dilakukan melalui prosedur yang terencana. Tes penetapan dilaksanakan pada awal pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui tingkah kemampuannya yang telah dimiliki peserta didik. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahan pemahaman konsep. Oleh karena itu, tes ini berisi materi yang dirasa sulit oleh para peserta didik. Namun, tingkat kesulitan tes ini cenderung rendah. Materi tes harus mewakili bahan yang diajarkan dengan tingkat kesukaran soal yang bervariasi. Hal ini sangat penting karena setiap macam tes memiliki karakteristik yang khas.
Kebaikan suatu butir-butir tes yang juga perlu ditunjukkan kualitasnya secara empirik, yaitu dengan menguji cobakan pada kelompok subjek yang karakteristiknya setara dengan subjek yang hendak dikenai tes. Tentu saja hal estimasi parameter butir soal dan estimasi koefisien reliabilitas ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik sampel yang dijadikan sebagai subjek uji coba. Sebagai gambaran, jika karakteristik subjek uji coba ternyata dari kelompok yang homogen, maka tentu saja hasil estimasinya barometernya tingkat kesukaran butir soalnya adalah tinggi, yang berarti disimpulkan sangat sukar. Sementara butir tes tersebut nantinya akan dikenakan pada suatu kelompok subjek ukur sesungguhnya yang muatannya berdistribusi normal. Ditinjau dari parameter tingkat kesukaran, idealnya suatu tes membuat butir-butir soal yang memiliki tingkat kesukaran yang terbesar adalah normal. Sedikit soal dalam kategori mudah, sedikit soal dalam kategori sukar, dan dominan soal tingkat kesukarannya pada kategori sedang. Tingkat kesukaran suatu butir soal dinyatakan dalam suatu indeks yang lazim disebut dengan indeks kesukaran butir soal. Ditinjau dari parameter daya beda, idealnya suatu tes memuat butir-butir soal yang memiliki daya beda yang tinggi. Suatu butir-butir soal yang memiliki daya beda tinggi berarti bahwa butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Tapi hanya ketika indeks daya beda bernilai positif sajalah yang memiliki makna, menunjukkan butir soal memiliki daya beda yang tinggi dengan tingkat kesukaran sedang. Tipikal butir soal yang baik, jika digunakan standar yang tinggi, maka butir soal ini berkemungkinan adil. Alternatif jawaban yang baik adalah jika mampu mengecoh, yang ditandai oleh adanya pemilih pada alternatif jawaban yang tidak benar. Suatu tes dikatakan reliable ketika tes tersebut memberikan hasil yang konsisten. Oleh karena atribut psikologi merupakan konsep yang abstrak dan kompleks, maka diperlukan prosedur-prosedur untuk mengkonkretkannya sehingga bisa membantu pelaksanaan pengukuran atau penyekalaan. Konsep kecanduan internet merupakan bangunan teoretik yang abstrak. Oleh karena itu, definisi konseptual yang masih abstrak tersebut perlu dioperasionalisasikan sedemikian hingga tampak lebih konkret, yaitu melalui penelusuran dimensinya hingga sampai pada indikator-indikatornya. Pada tes wilayah, ukuran adalah berupa materi yang harus dikuasai oleh peserta tes, sehingga yang diharapkan dari penyelenggaraan tes adalah peserta mendapatkan skor hasil tes yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.